Hari ini kita akan membahas tentang pembahasan desain charger baterai 840 watt yang bisa dibilang bukan perangkat biasa, melainkan sebuah sistem konversi daya 3 tahap yang secara efisien mengubah listrik AC rumahan menjadi output DC yang presisi, yaitu 84 volt dan 10 ampere untuk pengisian baterai. Charger ini menggunakan arsitektur 3 tahap, di mana masing-masing tahap dioptimalkan untuk tujuan spesifik. Jadi tahap pertama itu ada PFC, atau Power Factor Correction, yang mengubah input AC 90 hingga 264 volt menjadi DC 390 volt yang bersih. Tahap keduanya adalah LLC Resonant Converter yang menurunkan tegangan dari 390 volt DC ke sekitar 80 volt DC dengan efisiensi tinggi. Tahap ketiga yaitu Auxiliary Flyback yang menyediakan catu daya berdaya rendah untuk sirkuit kontrol. Sistem ini dapat diibaratkan sebagai pabrik pengolahan yang terstruktur, setiap tahap memproses dan mengkondisikan daya sebelum meneruskannya ke tahap berikutnya. Lalu pembahasan dimulai dengan tahap PFC di sisi kiri skematik. Jadi inti dari tahapan ini adalah controller UCC 28180. Komponen utama ini berfungsi sebagai pengatur utama sistem. Nah, untuk bagian inputnya sendiri, listrik AC masuk melalui konektor J1, melewati bridge rectifier D1, dan disaring oleh kapasitor C1 dan C2. Proses ini menghasilkan sinyal DC yang masih berdenyut. Untuk power switch-nya, komponen utama adalah MOSFET Q1, saklar daya 600 volt yang robust dan mengatur arus input pada frekuensi 100 kHz. Untuk induktor L2 sendiri, itu merupakan induktor 8,3 mH yang memiliki peran krusial menyimpan energi saat Q1 aktif dan melepaskannya saat Q1 non-aktif, yang menghasilkan aliran arus yang smooth sesuai dengan bentuk gelombang tegangan input. Untuk outputnya, hasil akhirnya itu berupa DC 390 volt yang stabil pada kapasitor sebesar C11 yang siap untuk tahapan selanjutnya. Tahap PFC ini memastikan charger tidak menghasilkan harmonik yang mengganggu jaringan listrik, menjaga kompatibilitas dengan perangkat elektronik lainnya. Selanjutnya adalah komponen utama, yaitu LLC Resonant Converter yang dikontrol oleh chip UCC 256403. Pada bagian inilah konversi daya utama berlangsung. Untuk konfigurasi half bridge sendiri menggunakan MOSFET Q7 dan Q8 bekerja secara bergantian untuk menghasilkan gelombang kotak AC dari sumber 390 volt DC. Dan untuk tangki resonannya, kombinasi induktansi bocor transformer T1 dengan kapasitor C22 dan C23 membentuk sirkuit resonan. Sistem ini beroperasi pada frekuensi resonansi natural sehingga konversi menjadi sangat efisien. Untuk transformer T1, komponen ini tidak hanya berfungsi sebagai penurun tegangan, tetapi juga sebagai barrier isolasi yang memberikan keamanan. Rasio lilitan menentukan tentang tegangan output yang dihasilkan. Lalu untuk penyiarahan, di sisi output terdapat synchronous rectifier menggunakan MOSFET D11 dan D12 yang berfungsi sebagai dioda dengan efisiensi tinggi yang meminimalkan losses daya. Pada bagian LLC, untuk fitur kontrol cerdasnya sendiri itu ada 3 mode. Mode pertama, mode arus konstan, di mana saat tegangan baterai rendah 60 volt hingga 84 volt, sistem memberikan arus tepat 10 ampere. Yang kedua ada pada mode tegangan konstan, di mana saat baterai mencapai 84 volt, sistem mempertahankan tegangan tersebut sementara arus secara otomatis menurun. Untuk mode yang ketiga yaitu mode pre-charge, itu untuk baterai dengan kondisi sangat discharged, sistem memulai dengan arus yang sangat dikurangi demi keamanan. Lalu ada Auxiliary Flyback Converter yang merupakan komponen pendukung yang dikontrol oleh UCC 28910. Sementara konverter utama menangani konversi daya besar, sirkuit ini menyediakan catu daya untuk sistem kontrol. Untuk transformer T2 sendiri, merupakan transformer flyback berukuran kecil yang beroperasi independen, menghasilkan catu daya terisolasi 12 volt dan 5 volt untuk seluruh sirkuit kontrol. Lalu apa sih keunggulan topologi flyback? Jadi topologi ini tuh ideal untuk menghasilkan multiple output terisolasi dengan level tegangan yang berbeda. Sistem ini berfungsi sebagai universal power supply untuk semua kebutuhan daya kontrol. Nah, output utama sendiri ada 3. Yang pertama itu 12 volt untuk high side gate driver, 5 volt untuk sirkuit logika dan sensor, dan yang terakhir adalah referensi terisolasi untuk sirkuit feedback. Sistem ini dilengkapi dengan berbagai fitur intelijen.
Salah satunya indikator LED status, di mana ketika LED-nya berwarna merah, berarti terjadi proses pengisian. Namun ketika LED berwarna hijau, maka proses pengisian telah selesai. Selain itu ada juga kontrol kipas, di mana sistem pendinginan berbasis suhu yang secara otomatis aktif selama beroperasi daya tinggi dan non-aktif saat arus berkurang hingga 10% dari kapasitas maksimum. Lalu pada bagian sistem proteksi. Jadi sistem proteksi sendiri itu ada proteksi over voltage pada level 92 volt, monitoring dan pembatasan arus, serta proteksi thermal melalui kontrol kipas otomatis. Lalu ada juga network feedback, yaitu multiple optocoupler untuk U3 dan U4 yang menyediakan jalur feedback terisolasi dari output ke input, memastikan regulasi yang presisi sambil mempertahankan isolasi keamanan. Nah, jadi bisa disimpulkan nih bahwa charger 840 watt ini merepresentasikan teknologi elektronika daya modern yang advance dengan mengintegrasikan PFC untuk kompatibilitas grid, konversi resonan LLC untuk efisiensi tinggi, dan sistem kontrol intelijen untuk keamanan. Desain ini mencapai performa yang sebelumnya memerlukan sirkuit berukuran lebih besar dan efisiensi lebih rendah. Pendekatan 3 tahap ini memungkinkan setiap section dioptimalkan sesuai dengan fungsi yang spesifiknya, menghasilkan charger yang tidak hanya powerful tetapi juga efisien, aman, dan grid friendly. Berikut video pengujian dari charger.